Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky ini kelihatannya udah mulai seru. Pak Prabowo sudah mulai menyiapkan tim transisi yang itu dipimpin Dasko, tapi yang kemudian yang pertama kali ditemui adalah Menteri Sri Mulyani. Kita paham kenapa Sri Mulyani yang di apa ditemui duluan dan tetapi yang menarik kemudian media berspekulasi tentang karena di situ ada keponakannya Pak Prabowo yakni Thomas Jiwandono gitu yang dikenalkan secara personal oleh oleh Sri Mulyani. Jadi orang menduga-duga apakah ini dia yang akan menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani gitu. Dua soal itu saya kira dua-duanya Wah, menarik ya. Dengan tidak melibatkan yang lain dulu nih Gerindra. kelihatannya itu yang akan jadi kontroversi karena pasti tim koalisi itu bertanya-tanya kenapa kami tidak dilibatkan. Dan Mhm. saya berpikir bahwa demi efisiensi pasti Pak Prabowo menganggap yang lain bisa dilibatkan. Tapi ini soal yang sangat strategis, Yes, yaitu oke. keuangan negara yang menjadi andalan dari Gerindra untuk membiayai terutama makan siang ini. Karena ini soal yang betul-betul riskan kalau tidak diolah dengan baik. Jadi saya kira betul bahwa bagus Gerindra mengambil posisi eksklusif sebetulnya tuh. Mhm, mhm. Dan dalam sifat yang eksklusif itu, kedudukan seorang Menteri Keuangan yang akan menggantikan Sri Mulyani itu nggak boleh datang dari tukar tambah politik. Karena ini soal ekonomi ini. Soal Mhm, yang sangat peka itu. Dia mesti punya kemampuan teknokratis murni aja tuh. mhm. Tanpa perlu ada sentimen ini dari keluarga atau ini dari apa namanya khusus tidak melibatkan koalisi dan itu buat saya itu atau saya menganggap bahwa itu pilihan yang paling rasional tuh kalau Mhm. ada menteri keuangan itu harus dirundingkan oleh koalisi itu berantakan hasilnya Hmm, kan ini ada kondisi kedaruratan keuangan negara kedaruratan APBN hmm, semua sinyal yang pernah dibuatkan oleh Pak Jokowi ternyata berantakan di hmm, ujungnya dan hmm. Sri Mulyani tentu nggak ingin soal-soal yang tidak mungkin dia ceritakan ke publik itu bagaimana misalnya Ya, dia gagal untuk memenuhi hmm, janji dia tentang penghematan karena mungkin juga Presiden Jokowi memaksa Sri Mulyani untuk boros saja tuh itu gampang karena hmm, Presiden Jokowi menganggap bahwa APBN itu seperti pohon dui itu bisa dicabut setiap hari itu hmm. dipetik setiap hari itu. Tetapi soal-soal begituan kan nggak mungkin kita ulas apa relasi Pak Jokowi dengan Sri Mulyani dan itu yang menunjukkan Prabowo juga hati-hati itu kalau Hmm, dibuka secara politis maka akan hmm, muncul tukar tambah tentang Menteri Keuangan hmm, dan orang tahu kedudukan Menteri Keuangan itu sebetulnya orang nomor nomor dua lah di Republik tuh kalau wakil presidennya kita abaikan tuh hmm, jadi hmm, sekali lagi bagi Prabowo kebutuhan untuk langsung menghitung keperluan anggaran dan fungsi anggaran nanti dalam upaya untuk memperbaiki ekonomi, maka eh, saudara Thomas ini hmm. langsung dijadikan sebagai tim pengendali transisi kan, dan yang masuk akal nggak perlu lagi ada tim lain ada di situ kan, ini cuma soal kemampuan teknokratis dari calon pemimpin Departemen Keuangan. Ya, memang tadi disebutkan bahwa tim transisi itu Dasko yang memimpin. Tapi kita tahu begitu ada Thomas di situ, ada Tommy Jiwandono di situ, dan Bu Sri Mulyani mengenalkan langsung secara personal. Saya kira itu kan sinyal-sinyal gitu ya. Kita bisa menduga bahwa ya kalau mungkin orang banyak menduga apakah ini Menteri Keuangan ataukah mungkin karena kan bagaimanapun soal Menteri Keuangan ini posisi yang sangat strategis dan kita belum tahu, belum pernah mendengar track record dari Tommy Jiwandono ini di Dewan Keuangan. Bisa jadi setiap apakah dia menjadi orang nomor dua atau nomor satu. Tapi saya kira ini menunjukkan satu yang serius. Kan saya juga mendengar sebelum tim transisi ini bertemu dengan Ibu Sri Mulyani, sebenarnya sudah ada timnya Pak Prabowo juga yang bertemu dengan tim keuangan gitu. Dan mereka mendapat gambaran yang memang tidak mengembirakan begitu. Ya, tentu jaminan pertama adalah profesionalitas dari Ya. Tommy ini. Dan profesionalitas itu tergantung pada apakah tim yang akan dibuat oleh Pak Prabowo itu hendak melanjutkan tradisi di dalam politik Indonesia bahwa Menteri Keuangan itu harus dari FEUI, kira-kira begitu. Kan ini ada tradisi yang Itu dia disebut sebagai menarik. dulu disebut Berkeley Mafia, tapi mungkin Ya. udah nggak tidak cocok lagi. Kan mestinya ada semacam sinyal juga dari Bank Dunia yang menginginkan ya kalau soal keuangan udahlah nggak usah ada cewek-cewek politik udah tunjuk aja orang yang Hmm. mampu didengar atau bukan mampu didengar mampu mendengar perintah Bank Dunia kira-kira begitu tuh. Ya, Jadi ya, dia ya. pakai kata yang agak kasar tuh perintah Bank Dunia karena memang itu yang
yang terjadi selama ini, dan jaminannya tentu ada pada Pak Profesor Sudrajat Djiwandono yang Hmm. bertahun-tahun memang menguasai perekonomian. Jadi diandalkan pada Tommy ini, keahlian dia melalui bimbingan teknis dan bimbingan metodologis dari ayahnya tentu saja Hmm. tuh. Hmm. Tetapi sekali lagi mungkin Sri Mulyani menganggap ya udahlah itu pasti akan diajarkan atau didampingi oleh bapaknya tuh Mas Tommy ini yang dipanggil Mas Tommy tadi. Tapi Hmm. sekali lagi Gerindra mau menunjukkan bahwa dia punya kader, itu intinya itu kan. Jadi Ya. dibandingkan misalnya dengan tim pendukung lain, kalau orang tanya lah yang lain apa ya, pasti nggak ada kader, kader yang sifatnya teknokratis yang hanya mengandalkan kemampuan teknokratis dan bukan soal keahlian politik kan. Jadi itu poinnya tuh. Walaupun tetap tadi soal tradisi Universitas Indonesia bahwa harus datang dari Hmm. kalangan Universitas Indonesia, mungkin masih ada beberapa nama yang layak juga untuk diucapkan misalnya, tapi Sri Mulyani mungkin nggak mengucapkan. Hmm. Misalnya Bambang Brojonegoro yang Hmm. Hmm. juga Hmm. teman baik Sri Mulyani, Hmm. dan kemampuan-kemampuan Bambang ini sudah cukup diandalkan. Tapi kita mau lihat sebetulnya kadernya apa, atau kader-kader FEUI siapa aja tuh. Masih ada Khatib Basri yang juga pernah menduduki jabatan yang sama. Tetapi karena ini adalah kepresidenan dari Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo juga akan menghitung siapa yang kira-kira jadi partner dia di dalam pemerintahan, yaitu yang mampu untuk secara rasional membayangkan kesulitan ekonomi sekaligus menjamin program-program ekonomi yang sudah dijanjikan secara strategis oleh Hmm. Pak Prabowo, yaitu terutama makan siang gratis. Karena itu Hmm. nggak mungkin dicabut oleh Pak Prabowo. Juga soal food industry sebetulnya. Dan Ya. itu memerlukan orang partai. Jadi Menteri Keuangan memang orang partai, tapi dengan kemampuan teknokratik itu soalnya. Ya, ya. Yang jelas kan kalau sejak awal sudah kita tahu bahwa Ibu Sri Mulyani tidak mungkin lagi menjadi bagian dari tim ekonominya Pak Prabowo begitu karena perbedaan paradigma. Tapi tentu saja Ibu Sri Mulyani juga berkepentingan untuk tetap bagaimanapun ada orang-orang yang kelanjutan dia yang ada sebut sebagai bagian dari lingkungan Fakultas Ekonomi yang tetap ada Fakultas Ekonomi UI maksud saya yang tetap ada di lingkungan Pak Prabowo gitu. Tetapi satu sisi saya kira pertimbangan Pak Prabowo ini sekarang ini bukan hanya soal ekonomi kan, Bung. Bukan hanya soal Ya, siapa yang mengelola, tapi persoalannya bahwa ini era kabinet krisis lah katakanlah begitu. Jadi ya, dia ya, harus betul. harus perlu orang yang betul-betul dia secara personal bisa di trust gitu. Ya, betul itu. Jadi personal garanti itu Mhm. datang dari ayahnya Pak Tommy ini, yaitu Pak Derajat Djiwandono yang jadi Hmm. gubernur Indonesia berapa kali Hmm. ada di dalam semua tim yang mengatur Indonesia supaya tidak jatuh dalam krisis. Jadi pengalamannya ada melalui iparnya Pak Prabowo sendiri, yaitu Pak Sudrajat Djiwandono. Tetapi perlindungan politik juga mesti datang langsung dari partai kan, karena Hmm. posisi Menteri Keuangan nanti itu akan sangat kritis, karena pasti akan dipersoalkan terus menerus oleh kalangan oposisi atau kalangan penyeimbang PDIP terutama tuh. Jadi kemampuan Gerindra untuk melindungi secara politik itu lebih lebih bisa dipastikan ketimbang diminta perlindungan oleh koalisi partai yang sangat mungkin juga dalam banyak hal eh, eh, merujuk pada kepentingan partai-partai sendiri. Golkar tentu punya kepentingan dengan APBN, dan itu berarti dari awal Golkar ingin ada semacam intervensi dalam Hmm. memutuskan menteri keuangan. Tapi saya kira Prabowo mengambil langkah yang tepat bahwa dalam soal keuangan nggak perlu lagi dah Hmm. teman-teman yang lain, mungkin di kementerian lain boleh lah. Tapi dalam soal keuangan tadi personal garanti terhadap keahlian menteri keuangan itu pasti datang dari Pak Sudrajat Djiwandono, dan political garanti langsung datang dari presiden kan, itu Ya. intinya. Sementara Ibu Sri Mulyani tentu harus mengucapkan itu lebih awal supaya Bank Dunia atau yang dulu disebut Washington Connection, IMF segala macam itu mengerti bahwa junior dia ini atau pengganti di suksesor dia ini tidak tidak dihalangi oleh Menteri Keuangan yang sekarang. Jadi bahkan dipromosikan tuh. Jadi saya kira masuk akal kalau tim koalisi menganggap kok kami nggak Ya. dilibatkan. Hmm. Tapi lebih masuk akal lagi keterangan Gerindra bahwa ini memang khusus untuk urusan keuangan dan APBN. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ini memang isu yang sensitif ya. Saya kira bagaimanapun juga soal koalisi ini kan. Kalau kemudian sejak pagi-pagi mereka merasa ditinggalkan oleh Prabowo dengan tim sendirian, mereka masih mulai pasang kuda-kuda juga gitu. Itu pasti terjadi, tetapi
akan ada keterangan. Hmm. Mungkin Prabowo akan tagih aja. Memang kalian punya punya calon siapa? Ya, Kan ya. begitu. Walaupun basa-basinya nggak mungkin Prabowo lakukan itu karena itu secara ya mungkin pertemuan dua kamar antara tim ekonomi Pak Prabowo dan Sri Mulyani, timnya Sri Mulyani itu. Dan saya tahu itu kalangan tim ekonomi Prabowo dan tim ekonomi Sri Mulyani itu sama nafasnya lah, ngerti satu sama lain tuh karena datang dari tradisi yang sama itu yaitu pengetahuan tentang hubungan makro mikro di dalam pembuatan kebijakan tuh. Ya, Nah, ya. sekali lagi kita tetap menghargai kalau bukan kita menghargai kita nggak ada urusan dengan menghargai Ya, sebenarnya. ya, Kita ya. paham Hmm. kalau Golkar misalnya merasa ditinggalkan tuh dan kalaupun Hmm. Golkar dimasukkan tentu Golkar nggak punya poin lagi karena akan ditanya Golkar mau tunjuk siapa memangnya untuk Hmm. Hmm. Menteri Keuangan atau bahkan Wakil Menteri kan nggak ada yang bisa ditunjuk oleh Golkar. Tapi meskipun bisa dipahami gitu ya Bung Rocky, di dalam politik itu juga bisa menjadi benih loh ya. Untuk soalnya ada kemudian semacam friksi lah Iya, kalau kita nggak wujud konflik gitulah. ya itu konsekuensi dari ada koalisi. Itu seperti Hmm. dalam sistem parlementer kan pembagiannya mesti dari awal Hmm. koalisi ini koalisi yang tetap, koalisi yang harus mengolah semua isu nggak boleh ditinggalkan. Jadi Hmm. dari segi kepastian kebijakan, tentu Golkar atau koalisi yang lain PAN misalnya dan Demokrat merasa kalau begitu seterusnya kami nggak akan dipakai lagi dong kalau ini jadi presiden. Ya, Tetapi ya, ya. keterangan itu juga bisa dibaca sebagai ya upaya Prabowo untuk memberi sinyal bahwa memang nggak akan semua kami pakai karena kami udah menang. Kira-kira begitu kan. Ya, Jadi ya. Prabowo pasti akan berpikir pragmatis lagi itu dalam bidang-bidang tertentu ya udah itu operasi sendiri aja nggak perlu lewat Ya, koalisi. Nah ya. kesalahan kita menganggap bahwa koalisi itu akan jadi permanen padahal nggak begitu dalam sistem presidensial. Kita juga mesti paham Pak, Hmm. dalam sistem presidensial ya udah presiden yang nentuin mau koalisi apa kayak koalisi yang penting koalisi itu udah serahkan mandat pada presiden terpilih. Jadi berlaku prinsip bahwa koalisi hanya diperlukan untuk menaikkan elektabilitas. Hmm. Tapi dalam soal kebijakan tidak mungkin Prabowo itu terlalu mendengar koalisi. Kalau dia terlalu mendengar, itu artinya 5 tahun ke depan itu sidang kabinet harus konsultasi pada koalisi dulu. Itu nggak Ya, mungkin dalam sistem ya. presidensial. Oke, ini menarik ya kalau kita balik lagi. Kan kita memang tahu di sekitar Pak Prabowo ada orang seperti namanya Pak Sudrajat Djiwandono. Terus kemudian ada juga mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Itu kan tim-tim ekonominya Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya latar belakang mereka kebanyakan ini moneter, Bung Rocky, bukan. Sementara dalam ini kan soal kemampuan fiskal. Meskipun kemudian kita mendengar bahwa dengan perubahan kabinet yang diubah dari 34 menjadi 40 itu, kemungkinan Pak Prabowo akan mengubah Menteri Keuangan tidak seperti sekarang karena akan ada kementerian untuk pendapatan sendiri. Bisa kalau sekarang ini kan antara bendahara dan juga yang cari duit jadi satu di Kementerian Keuangan itu. Ya itu yang ngatur pendapatan mesti lain dengan yang ngatur pengeluaran mestinya Hmm. Hmm. supaya balance sheet-nya itu terlihat bahwa itu disusun berdasarkan kalkulasi. Karena sekarang ya tentu Sri Mulyani menganggap ya gue yang lebih tahu tuh, tetapi juga Sri Mulyani tidak bisa mengelak kalau disuruh oleh Jokowi keluarin anggaran yang sifatnya konsumtif. Kalau dia Hmm. dipisahkan tentu ada pembicaraan tiga pihak minimal yang Hmm. mencari uang itu bisa bisa mengetahui akibat dari penggunaan uangnya yang menggunakan uang juga bisa tahu bagaimana susahnya cari uang tuh. Jadi Hmm. sebetulnya itu balancing itu bagus dalam pembentukan kabinet berikutnya itu. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah meyakinkan publik bahwa semua kebijakan yang dihasilkan dengan konsekuensi APBN itu tidak akan memberatkan rakyat. Bukan yang terjadi selama ini bahwa APBN tidak cukup, maka yang non APBN justru dipaksa melalui aturan-aturan soal Ya. tapera segala macam itu. Jadi semua hal yang kita bayangkan nanti kemampuan teknokratis dari Prabowo ini itu yang menentukan suksesnya. Kalau secara politik ya taken for granted PDIP tahu dia akan diganggu oleh Gerindra tahu dia akan diganggu oleh PDIP. Hmm. Tetapi kalau soal keuangan itu kan betul-betul kecerdasan untuk menguasai makro, mikro, Hmm. Hmm. fiskal, Hmm. moneter dan Pak Prabowo kelihatannya akan membentuk tim yang setiap hari akan berupaya untuk fokus pada bidang-bidang itu. Ya, nah kan kita bolak-balik apa menyoroti soal sebagai dan juga disampaikan juga oleh Pak Prabowo dia akan melanjutkan semua program pembangunan oleh Pak Jokowi. Tapi saya kira sekarang ini mulai sejak kemarin ketika apanya ini timnya bertemu, tim sinkronisasi bertemu, saya kira Pak Prabowo pasti cara berpikirnya udah berubah. Dia harus realistis dengan kocek yang tersedia dengan tuntutan-tuntutan yang sangat tinggi bahwa titipan proyek dari Jokowi dan juga mimpi janji-janji kampanye Pak Prabowo sendiri gitu.
Ya pasti yang berkali kita kita ulas di Hmm. forum FNN bahwa tidak mungkin Prabowo setelah dia memerintah dia akan meneruskan semua. Itu mungkin 10% aja yang dia teruskan kan. Hmm. Kan Hmm. lain aurahnya itu juga kemampuan Prabowo untuk melihat masa depan Hmm. berbeda dengan kemampuan Jokowi untuk melihat masa depan. Ya, Bagi ya. Jokowi Indonesia itu cuma sebatas IKN. Hmm. Bagi Hmm. Prabowo Indonesia itu adalah soal pertumbuhan Hmm. dan kesetaraan karena dia janjikan itu. Hmm. Dan kesetaraan itu yang harus dihasilkan melalui program yang jelas yang Hmm. sudah dia ucapkan yaitu Hmm. makan siang gratis dan pendidikan gratis bahkan. Dan itu yang terbaca juga ketika soal kenaikan uang kuliah Prabowo jelas-jelas menolak proposal yang dibuat oleh Jokowi melalui Menteri Pendidikan Hadim. Nadiem kan. Kan Hmm. Prabowo menganggap bahwa bahkan seharusnya pendidikan tinggi itu dibuatkan gratis, bukan dinaikkan uang kuliahnya. Itu pun sudah menunjukkan bahwa Hmm. Prabowo lebih memilih pendidikan tinggi yang gratis daripada dipatok uang kuliah tuh. Demikian juga soal IKN. Sampai sekarang Pak Prabowo tetap konsisten bahwa dia tidak akan kalau bukan tidak akan meneruskan, kalau harus memilih antara makan siang dan IKN, maka Gerindra memilih makan siang. Itu Hmm. berarti Ya. proyek IKN pasti akan dihentikan atau paling nggak ditunda mungkin dalam 5-10 tahun ke depan tuh. Hmm. Dan Hmm. itu tentu dipantau juga oleh Pak Jokowi kan. Ya. Jokowi terus berharap bahwa IKN itu dipastikan untuk dia dudukin Ya. nanti Ya. Ya. Agustus. Ya. Sementara dananya itu dia mulai hitung sekarang. Hmm. Jadi Hmm. kelihatannya Prabowo udah mulai memperlihatkan pada Ya. Jokowi nggak Ya. cukup loh anggarannya. Hmm. Apa buktinya kami udah ngomong dengan Departemen Keuangan kan itu fokus Hmm. APBN adalah pada Ya. pemerataan sosial melalui makan siang gratis terutama. Ya, ya. Ini dari sisi kebijakan di dalam negeri ya, Bung Rocky. Dari sisi luar negeri kita juga udah mulai lihat ada perbedaan yang nyata antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Misalnya dalam soal Palestina, Pak Prabowo kemarin juga bicara keras soal Rafah. Kemudian dia bertemu dengan Zelensky di Singapura dan banyak netizen dan saya juga memperhatikan beda sekali ketika sini apa Zelensky bertemu dengan Pak Prabowo karena terlihat mereka bisa ngobrol dengan lebih enak sementara pada waktu itu Pak Jokowi harus membaca laptop gitu untuk bicara dengan dengan Zelensky. Jadi memang banyak yang berbeda menurut saya kira ini mau nggak mau tetap meskipun Pak Prabowo ngomong bahwa dia akan meneruskan apa kebijakan-kebijakan Jokowi saya kira itu hanya apa pro forma hanya basa-basi politik ya sebelum dia berkuasa. Ya, kelihatan begitu dan nggak mungkin Prabowo itu berupaya mengatakan pada diplomasi internasional ya kalau soal Palestina saya juga akan teruskan soal kebijakan Indonesia seperti yang diucapkan oleh Pak Jokowi yang sebetulnya sangat moderat dan nggak ada poin kan. Nah Hmm. Prabowo ngerti itu, tetapi dia harus mengucapkan secara lantang apa yang akan dia lakukan nanti hubungan diplomasi dengan negara-negara Arab dan negara-negara di Timur Tengah itu terhadap Israel kan. Nah, Hmm. posisi ini nggak mungkin diucapkan Jokowi karena kemampuan Jokowi untuk membaca masa depan politik internasional itu nggak ada tuh. Jadi Hmm. benar-benar Pak Prabowo akan kasih sinyal bahwa saya maaf ya Pak Jokowi saya akan berbeda tuh. Dan mestinya Jokowi juga ngerti bahwa ini soal yang betul-betul membutuhkan keunggulan dalam berpikir secara strategis. Nah, dalam bidang itu Prabowo tentu unggul jauh di atas Jokowi. Jadi tidak mungkin misalnya Prabowo mengatakan bahwa dia akan melanjutkan semua kebijakan Pak Jokowi karena itu bertentangan dengan prinsip kepemimpinan. Memimpin artinya mengikuti jalan pikiran sendiri, bukan meneruskan pemimpin sebelumnya tuh. Nah, Hmm. basa-basi itu yang mulai terbaca sekarang. Terlihat bahwa Pak Prabowo kasih sinyal bahwa APBN tidak cukup. Oleh karena itu, beberapa proyek strategis Pak Presiden akan Ya. saya teruskan. Walaupun dia nggak ucapkan, tapi itu langsung terbaca oleh publik. Ya, kalau toh katakanlah misal begini, Pak Prabowo memang tulus ketika menyatakan dia ingin meneruskan semua program-program Pak Jokowi, tetapi realitas anggaran memaksa dia untuk tidak meneruskan itu. Kira-kira begitu ya, Bung Rocky ya? Ya, dari awal juga itu sebetulnya ya Ya, kan kita selalu katakan bahwa ambisi Pak Jokowi itu akan dibatalkan oleh APBN, bukan ya, dibatalkan oleh oposisi yang memang nggak ada uangnya. Dan ya, ya, itu ya. saya kira dihitung dengan bagus oleh Gerindra. Jadi Gerindra saya kira fokus memang pada soal keuangan, keuangan negara tuh. Dan Hmm. karena itu Gerindra memilih untuk tidak melibatkan partai-partai lain di dalam Aha. koalisi yang sifatnya hanya menunggu portofolio kabinet, bukan Ah. bukan dalam kemampuan yang dibayangkan kalau gagal itu kan intinya kalau urusan ekonomi makro kita gagal itu artinya
di awal semester depan itu Prabowo pasti udah makin kehilangan legitimasi. Nah, Prabowo Ya, pasti nggak ya, mau itu. Karena itu ya. dia pastikan jangan ganggu kami khusus dalam bidang keuangan. Yang lain mungkin nanti negosiasi itu. Ya, ya. Dan kalau gagal kan gagal pemerintahnya Prabowo, tidak disebut tuh gagal pemerintahnya koalisi. Iya. Nah, Oke. itu Ya. masalahnya tuh. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Makin jelas ya. Kita nolkan semuanya. Nol, Ya. nol terus.